Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu agama. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan juga para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali untuk membaca sekaligus untuk memahami pelajaran fikih yang buku yang kita baca adalah Al-Fiqhul Al-Muyassar, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang waktu-waktu yang mana di waktu tersebut kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah. Saya ulangi, bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah al-awqatul manhi anin nafilati fiha, yaitu waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan salat sunnah di dalamnya. Sebelumnya untuk membahas hal tersebut, sebagaimana kita tahu bahwasanya asalnya kita disyariatkan untuk memperbanyak salat. Hukum asal kita disyariatkan untuk banyak melakukan salat. Di antara dalil hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Ini artinya ada perintah untuk kita melakukan ruku dan sujud, artinya kita diperintahkan asalnya untuk memperbanyak salat. Kemudian juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat yaitu Tsauban radhiyallahu anhu, dia pernah nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang terbaik. An ahabbil a'mal ila Allah. Dia nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa-dosamu derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta anka biha khati'ah, dan kesalahan-kesalahanmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya asalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salat-salat sunnah kita. Kemudian juga di antara dalil seperti hadis yang kemarin kita sebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ingin menjadi temanmu nanti di surga. Ini permintaan yang berat karena kita tahu surga itu derajatnya naik ke atas. Dan orang yang kalau bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga berarti dia derajatnya paling tinggi. Ini makanya permintaan yang sangat sulit. Nabi suruh dia untuk minta permintaan yang lain, tapi ternyata sahabat tersebut enggak mau. Dia cuma mau minta, saya ingin bisa menemanimu di surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk merealisasikan permintaanmu tersebut dengan engkau memperbanyak salat.
Jadi bapak-bapak yang ingin surganya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara jalan untuk menempuh hal tersebut adalah memperbanyak salat, yaitu memperbanyak salat sunnah. Ini hukum asal. Akan tetapi ternyata syariat Islam telah menentukan ada beberapa waktu yang kita dilarang untuk salat di sana. Dan malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang waktu-waktu tersebut. Di sini muallif mengatakan hunaka awqatu nahyi anis salati tatawwu fiha illa mastasniya wa hiya awqatun khamsah. Intinya di sini beliau mengatakan bahwasanya ada 5 waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah di dalamnya. Saya ingat salat sunnah, saya ulangi, salat sunnah. Waktu yang pertama di sini beliau mengatakan min ba'di salatis subhi hatta tatlu asy-syamsu, yaitu waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari itu terbit. Jadi waktu pertama yang disebutkan di sini oleh muallif yang pertama adalah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Sebagian ulama dia menyebutkan bukan setelah salat subuh, tapi setelah fajar terbit. Karena dalam ada hadis yang lain mengatakan la salata ba'da tulu'il fajri. Maksudnya adalah tidak ada salat setelah terbitnya fajar. Tapi yang benar wallahu taala alam, di sini larangan berkaitan dengan setelah salat. Jadi misalnya qadarullah kita telat bangun, mungkin bangunnya subuh jam 4 berapa sekarang? 4.45 sekitar sekitar. Misalnya qadarullah dia bangun jam 5:10 kelewat. Maka dia masih bisa salat di situ. Jadi yang berkaitan di sini maksudnya adalah setelah dia salat subuh sampai nanti terbitnya matahari, bukan setelah terbitnya fajar. Kalau setelah terbitnya fajar berarti otomatis dia nggak boleh salat lagi, kan begitu. Jadi yang benar wallahu taala alam maksudnya adalah setelah salat subuh. Jadi setelah salat subuh sampai terbitnya fajar, di situ waktu kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Dalilnya tadi apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muallif mengatakan min tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra ramhi fi ra'yil 'ain wa huwa qadra matan takriban wa yaqdiru bil waqti bi hawali rubu'is sa'a wa thuluthiha, yaitu dari terbitnya matahari sampai matahari meninggi sekitar 1 meter dari penglihatan manusia. Maksudnya begini. Jadi ini jelas dari terbitnya matahari sampai kira-kira matahari itu tingginya 1 meter seperti tombak, kata para ulama. Atau seperti tombak, setinggi tombak. Maksudnya begini, ini kan
garis khatulistiwa. Jadi misalnya matahari terbit di sini, ini kita masih dilarang sholat ketika matahari terbit. Kemudian matahari naik sekitar segini. Ini kita. Nah, di waktu yang ini kita dilarang sholat. Jadi kita ngelihat ini seakan-akan matahari sudah tinggi seperti satu tombak atau 1 meter kira-kira. Tentunya ini penglihatan secara manusia, karena nggak mungkin kita bisa mengukur tingginya matahari. Jadi kita lihat matahari sekitar kira-kira 1 meter. Inilah waktu kita dilarang untuk sholat. Kemudian para ulama menjelaskan waktu hakikatnya yang kita sekarang ini, jadi dari ini namanya waktu syuruk. Dari waktu syuruk sampai ke sini itu sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi gini, biasanya kita ngelihat masjid ada jam waktu sholat. Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Di sela-sela itu ada namanya waktu syuruk. Ada waktu syuruk. Nah, kesalahan orang, mereka kira kalau sudah syuruk berarti sudah boleh waktunya sholat. Pernah lihat nggak orang sholat di waktu itu? Ternyata itu waktu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah waktu terlarang. Kapan boleh waktu sholat? Syuruk tambah 15 menit atau 20 menit. Jadi waktu syuruk misalnya di sini sekarang jam 5.31, sekitar jam setengah 6. Ketika jam setengah 6 berarti kita tambahin 15 menit. Berarti waktu jam 5.45 baru kita mulai sholat. Nah, di sini disyariatkan ketika waktu ini terbit, disyariatkan sholat apa namanya? Sholat syuruk. Dan ini adalah sholat duha di waktu awal. Jadi inilah waktu baru dibolehkan kita untuk melaksanakan sholat. Jadi saya ulangi, sebagian orang salah paham, dia kira kalau sudah syuruk itu berarti sudah waktu bolehnya sholat. Ternyata itu salah, bahkan itu adalah waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat. Bagaimana waktu kita sholat? Yaitu waktu syuruk ditambah sekitar 15 menit atau sekitar 20 menit. Kalau mau aman 20 menit. Tapi sebagian ulama bilang 15 menit sudah waktu selesai syuruk itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini yang kedua, yaitu dari terbitnya matahari sampai sekitar matahari setinggi tombak di mata penglihatan manusia. Dan itu waktunya kira-kira sekitar 15 menit sampai 20 menit dari waktu syuruk. Dalilnya apa? Di sini beliau membawakan dalil hadis dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah berkata kepada Amr bin Abasah, dia mengatakan, "Shalli salatas subhi, thumma aqsir anis salah hatta tadlu asy-syamsu hatta tartafi'a." Dia mengatakan, salatlah salat subuh, kemudian setelah itu tahanlah untuk tidak mengerjakan salat sampai matahari itu meninggi. Jadi Nabi mengatakan salat subuh, habis salat subuh jangan salat, nanti salat lagi ketika matahari sudah meninggi. Maksudnya tadi waktu syuruk ditambah 15 menit atau 20 menit. Ini dalilnya. Wali hadis Uqbah bin Amir al-Ati. Nanti beliau akan datangkan lagi dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi ini penjelasan pertama bahwasanya kita dilarang untuk melaksanakan sholat di 2 waktu pagi. Jadi kalau kita mau ringkas, sebenarnya ini sebagian ulama mengatakan ini 1 waktu. Bisa kita jadikan 1 waktu. Jadi dari setelah sholat subuh sampai ini matahari meninggi seukuran tombak. Jadi 2 ini kita jadikan 1 waktu. Jadi dari setelah sholat subuh
sampai nanti waktu syuruk ditambah 15 menit atau 20 menit. Cuman di sini beliau nggak tahu, beliau tafsir, beliau waktu tersebut dia jadikan dua. Jadi pertama dari sholat subuh sampai terbit matahari itu maksudnya di sini, yang ini. Dari sini kita sudah dilarang sholat, kemudian sampai ke sini juga kita dilarang sholat. Setelah ini baru kita boleh melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian waktu yang ketiga, di sini beliau mengatakan inda qiyamis syamsi hatta tazula ila jihatil gharbi wa yadkhulu waqtu dhuhri. Maksudnya itu yang ketiga, ketika matahari tepat di atas apa namanya? Di atas kepala ya? Di atas kepala, atau bahasa gampangnya ya ini, pokoknya ketika matahari tepat di atas kepala, sampai kalau seseorang berdiri itu dia nggak punya bayangan, intinya dia di atas kepala kita pas. Ini kita dilarang sholat sampai matahari tersebut tergelincir ke barat. Jadi begini, ini kita tadi matahari di sini, startnya di sini, kemudian dia naik sampai sini. Tadi ini kita dilarang untuk sholat. Kemudian matahari terus berjalan sampai di tengah. Nah, inilah ketika matahari tepat di sini, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Kita nggak boleh sholat di waktu ini. Sampai kapan? Sampai matahari dia tergelincir ke barat, sekitar kira-kira segini. Di antara waktu ini kita dilarang untuk sholat. Waktu ini adalah waktu masuknya zuhur. Jadi ketika matahari tepat di atas kita, itulah waktu kita tidak boleh sholat sampai matahari tergelincir. Dari waktu matahari di atas sampai waktu tergelincir ini kira-kira berapa menit? Kata para ulama sekitar 5 menit. 5 sampai 10 menit. Jadi sekarang misalnya zuhur jam 11.40. 11.40 berarti waktu terlarang kita sholat itu sekitar 11.35 lah. 11.35 atau 11.33 itu kita tidak boleh sholat sampai nanti masuk waktu zuhur. Ini kita dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Ini waktu yang ketiga, kita tidak boleh melakukan sholat di sana. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, la salata ba'dal fajr hatta tatlu asy-syams wa la salata ba'dal asri. Salam. Kata Nabi SAW, salatu sa'at kana Nabi SAW yanhana an nusalliya fihinna wa an nakbura fihinna mautana. Kata Nabi SAW, ada 3 waktu, kata Uqbah menjelaskan bahwasanya ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang kita di waktu tersebut untuk sholat dan juga untuk menguburkan mayit. Jadi kata Uqbah, Nabi SAW pernah menjelaskan bahwasanya ada 3 waktu yang tidak boleh kita sholat di sana dan tidak boleh menguburkan mayit di sana, tidak boleh memakamkan. Hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'ah, yaitu ketika matahari terbit sampai terang sampai dia meninggi. Kemudian kata Nabi SAW, ini waktu yang pertama, wa hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tazula, yaitu ketika matahari tepat berada di atas kepala sampai dia tergelincir.
Ini syahidnya kita, maksudnya poin hadis bahwasanya menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk sholat di sana. Kemudian kata Nabi, kata Uqbah, wa hina tatadayyafa lil ghurubi hatta taghrub. Yaitu ketika matahari menjelang terbenam sampai dia benar-benar terbenam. Jadi dalam hadis ini ada 3 waktu kita dilarang untuk sholat di sana dan juga untuk menguburkan atau memakamkan pada waktu tersebut. Yang pertama adalah ketika matahari tadi terbit, maksudnya tadi waktu terbit sampai waktu syuruk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini adalah syahid bahwasanya kita tidak boleh di sana, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala sampai dia tergelincir, kata Nabi SAW. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya waktu yang ketiga adalah ketika matahari itu hendak terbenam. Jadi ada 3 waktu dalam hadis ini. Poinnya di sini maksudnya adalah kita tidak boleh sholat di waktu ini. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu tidak boleh sampai dia tergelincir, jatuh ke barat, baru itu kita mulai sholat. Dan itu tadi kira-kira waktunya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Jadi kalau kita hitung-hitungan berarti waktu duhur misalnya tadi jam 11.40 atau 11.45, maka kita mundur sekitar 5 menit atau 10 menit, jangan kita sholat di waktu tersebut. Sholat sunnah mutlak. Tapi kalau nanti sholat, misalnya sholat ada sebab tahiyatul masjid, itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata muallif di sini, min salatil asar ila ghurubi syamsi, yaitu dari setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri hatta tadlu asy-syamsu, tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, wala salata ba'da salatil asr hatta taghiba asy-syamsu, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari itu terbenam. Jadi yang keempat adalah dari setelah salat asar sampai matahari terbenam. Jadi ini yang keempat, bahwasanya kalau kita sudah selesai sholat asar, kemudian pengen sholat sunnah mutlak, jangan, kita tahan diri kita untuk sholat sampai nanti matahari terbenam, baru kita boleh melakukan sholat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, yaitu idza syuri'at fil ghurub hatta taghib kama taqaddama fil hadis, yaitu ketika matahari hendak terbenam. Kama taqaddama fil hadis, fatakunu hadhil awqatul khamsah mahsuratun fi salati awqat. Jadi di sini beliau bikin 4 sama 5, dia bagi 2. Ternyata kalau sebagian ulama ini dijadikan 1. Jadi 4 sama 5 ini dijadikan 1. Jadi setelah salat asar sampai matahari benar-benar terbenam. Kalau ini yang mu'alif dia sebutkan, jadi ketika dari matahari ketika kita setelah salat asar sampai nanti matahari menguning, kemudian sampai matahari menguning sampai matahari terbenam, ini tidak boleh kita sholat, tapi kita jadikan 1 biar gampang. Jadi setelah sholat asar sampai matahari terbenam, ini waktu dilarang kita melakukan sholat sunnah mutlak. Jadi kalau mau diringkas, ada 3 waktu sebenarnya, yaitu yang pertama, ini kita jadikan 1, yaitu dari setelah salat subuh sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak, itu sekitar 15 menit atau sampai 20 menit setelah waktu syuruk. Ini waktu pertama kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah. Kemudian waktu yang kedua, ini kita ambil jadikan kedua, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai dia tergelincir ke
barat. Ini waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga yaitu dari setelah sholat asar sampai nanti matahari terbenam. Jadi ini 3 waktu yang tidak boleh kita melakukan sholat sunnah di dalamnya. Jadi kalau kita meringkas, kita ulang. Misalnya ini khatulistiwa. Matahari masuk subuh di sini, sekitar di sini. Sekitar 20 derajat atau 15, 18 derajat. 20 derajat ini adalah mazhabnya pemerintah. Kalau 18 itu mazhabnya Muhammadiyah. Kalau nggak salah ya. Jadi 1 derajat ke 1 derajat sekitar 4 menit. Jadi beda 8 menit antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Ini waktu fajar. Kita tulis di sini. Ini pertama. Waktu fajar atau subuh lah. Kemudian setelah itu matahari menaik di tinggi sampai di sini. Ini namanya kalau dalam syariat namanya waktu apa, Pak? Waktu syuruk. Ini kita masih tidak boleh, disinilah kita tidak boleh melakukan sholat dari sini sampai ke sini. Kemudian nanti matahari naik lagi. Dia naik sampai sekitar 1 tombak di sini jadinya. Ini namanya waktu apa? Waktu duha. Jadi ini kita mulai start salat duha di sini. Ini dalam waktu ini kita masih dilarang untuk salat. Kemudian matahari terus berjalan kira-kira sampai sini. Ini namanya waktu yang keempat. Istiwa. Jadi di sini ketika waktu istiwa, ini namanya matahari tepat di atas kepalanya kita. Kemudian matahari mulai bergelincir ke barat, dia agak turun jatuh sampai di sini. Ini namanya waktu zawal. Zawal itu maksudnya zalatis syams, maksudnya matahari tergelincir. Nah, dari sini sampai sini kita dilarang untuk sholat. Dan waktu zawal ini maksudnya adalah masuknya zuhur. Kemudian matahari terus turun sampai di sini. Ini namanya ketika matahari dia menguning. 6, ini namanya waktu isfar. Kemudian matahari terus turun sampai dia terbenam di sini. Ini namanya waktu maghrib. Nah, dari waktu sini, dari setelah kita sholat, di sini ada kurang 1, maaf. Di sini ada namanya waktu ini 6. Waktu asar 7 isfar, 8 maghrib. Ini 7, ini 8. Jadi Anda ulang dari sini, dari ketika matahari terbit berjalan sampai sini. Ketika kita sudah sholat subuh di sini, maka ini kita dilarang sholat di sini. Di waktu-waktu ini kita dilarang sholat. Kemudian terus pelarangan sampai sini, sampai ke waktu duha. Ketika syuruk kita masih dilarang. Ketika masuk waktu duha, maka kita sudah boleh melakukan sholat sunnah di waktu ini. Ini kita boleh melakukan sholat. Kemudian sampai ke waktu di sini istiwa, maka kita dilarang di sini untuk melaksanakan sholat sampai matahari menurun ketika waktu zawal, yaitu ketika masuk waktu zuhur. Ketika setelah sholat zuhur,
sampai kemudian di sini sampai asar, kemudian asar sampai maghrib kita juga dilarang untuk sholat. Mudah-mudahan paham Pak ya. Jadi intinya ringkasnya ada 3 waktu. Yang pertama apa Pak? Habis sholat subuh sampai waktu duha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala sampai waktu duhur, waktu zawal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari setelah sholat asar sampai maghrib. Ini kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak di sana. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa kita dilarang sholat di waktu-waktu tersebut? Di sini muallif menyebutkan hikmah dari hal tersebut. Itu beliau mengatakan, amma hikmatun nahi anis salati fi hadhihi al-awqat faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-kuffar ya'buduna asy-syamsa inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Di antara hikmah tersebut adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menjelaskan bahwasanya ketika matahari itu terbit, itulah ada orang-orang kafir mereka menyembah matahari. Jadi pas matahari terbit, mereka menyembah, beribadah untuk menyembah matahari. Demikian juga ketika matahari dia mau tenggelam, maka di situ ada peribadatan orang-orang kafir, mereka menyembah matahari. Mereka beribadah di waktu tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin kita meniru kebiasaan mereka. Jadi supaya kita tidak tasyabbuh dengan mengikuti peribadatan orang-orang kafir. Makanya kita dilarang untuk beribadah ketika matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam. Fa fi hadits Amr bin Abasa fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa? Karena matahari itu terbit ketika pas dengan munculnya dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar, dan pada waktu itu orang-orang kafir mereka menyembah matahari tersebut. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya dua tanduk setan ini banyak tafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya jadi pada saat itu matahari memang dihiasi oleh syaitan sehingga orang-orang kafir itu menyembah matahari tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika matahari terbit, itu terbit maka setan pun muncul di situ. Maka orang-orang kafir mereka menyembah matahari sekaligus menyembah setan tersebut. Ini hikmah dari kenapa kita tidak boleh beribadah ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Kemudian di sini beliau mengatakan, hada an waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha wa amma an waqti irtifaiha wa qiyami qa'imi adh-dhahira faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam illatun nahi fil hadits as-sabiq nafsihi faqala inna hina idzin tusjaru jahannam. Kemudian di antara hikmah kenapa kita tidak boleh salat ketika matahari pas di atas kepala kita tadi, ketika waktu istiwa, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut itu adalah waktu di mana neraka itu dipanaskan. Jadi puncak panasnya neraka jahanam itu ketika waktu istiwa tersebut. Hina idzin tusjaru jahannam. Pada waktu tersebut neraka itu dipanaskan. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyebutkan bahwasanya neraka itu sudah ada sejak sekarang. Karena sebagian sekte seperti Mu'tazilah mereka menyebutkan surga dan neraka itu belum ada. Tapi berdasarkan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut neraka dipanaskan. Ini dalil bahwasanya neraka sudah ada sejak saat ini. Kemudian dalam juga dalil banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah diri kalian dari neraka karena sesungguhnya neraka itu telah kita persiapkan untuk orang-orang kafir. Di sini Allah mengatakan telah kita persiapkan. Berarti sudah ada neraka tersebut. Begitu juga dengan surga. Surga mulai sejak ini sudah ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu dipersiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya neraka dan surga itu sudah ada sejak mulai sekarang. Jadi ini hikmah kenapa kita dilarang sholat ketika matahari
tepat di atas istiwa. Maksudnya di waktu istiwa kita dilarang karena pada waktu tersebut neraka sedang dipanaskan. Kemudian di sini beliau menyebutkan, fala tajuzu salatu tatawwu fi hadhil awqat illa ma warada ad-dalilu bi istitsna'ihi. Maka pada waktu-waktu yang tadi kita sebutkan, 5 atau 3 waktu tersebut, kata muallif, maka kita tidak boleh melaksanakan salat-salat sunnah tersebut kecuali salat-salat sunnah yang memang dikecualikan. Jadi asalnya kita tidak boleh melaksanakan salat sunnah kecuali salat yang ada dalil yang menunjukkan kita boleh salat di waktu tersebut. Apa itu salat tersebut? Kata muallif, ka raq'atit tawaf, seperti salat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi misalnya kalau kita tawaf nanti di waktu-waktu terlarang tersebut, kemudian kita salat 2 rakaat, itu tidak mengapa. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla fihi ayatu sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Kata Nabi SAW, wahai Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf itu mereka apa? Kabilah yang memegang kunci Ka'bah. Nabi perintahkan kepada mereka, wahai Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan engkau larang orang untuk tawaf dan juga salat di situ. Kapanpun itu waktunya, baik malam ataupun siang. Intinya Nabi melarang, nggak boleh melarang satu orang pun untuk tawaf dan sholat di Ka'bah kapanpun itu waktunya. Mau dia pagi, mau malam, dan seterusnya. Ini menyebutkan, kata para ulama, ketika dia tawaf di waktu-waktu terlarang, misalnya tadi dia tawaf setelah sholat subuh misalnya, kemudian setelah masih waktu syuruk, belum waktu syuruk, maka dia boleh melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut, 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian juga misalnya kalau dia tawaf ketika setelah sholat asar, kemudian dia tawaf, maka setelah tawaf tersebut boleh dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian di sini beliau mengatakan, wala siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al asar. Kemudian juga ketika orang menjamak sholat asar dengan sholat zuhur. Wa kadzalika fi zawatil asbab minas sholawat. Kemudian juga sholat-sholat yang ada sebab-sebabnya, seperti kasolatil janazah wa tahiyatul masjid, seperti salat jenazah dan salat tahiyatul masjid. Ini karena ada sebab. Misalnya ada diadakan salat jenazah pada asar, itu tidak mengapa kita salat. Kemudian ketika kita masuk masjid, ada namanya salat tahiyatul masjid. Meskipun di waktu terlarang, wallahu taala alam, boleh kita salat di waktu tersebut. Meskipun sebenarnya khilaf, tapi yang benar wallahu taala alam, boleh kita salat di waktu tersebut. Kemudian wasalatul kusuf, yaitu salat gerhana, wa kadzalika qada'ul faraid al-faita fi hadhil awqat. Kemudian juga salat-salat wajib yang kita lupa, misalnya kita qada di waktu tersebut. Kita lupa misalnya, maka kita boleh qada di waktu terlarang. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tidur kemudian dia lupa salat, maka dia hendaknya salat ketika dia sudah bangun atau sudah ingat. Li'annal faraid dainun wajibul ada, karena kata Nabi, kata muallif, karena salat wajib itu adalah utang yang harus dibayar. Fatu adda mata dzakarahu insan, maka ketika seseorang dia lupa salat wajib, maka dia nanti qada ketika dia sudah ingat, karena kata para ulama itu adalah hutang yang harus ditunaikan. Wallahu taala. Nanti kita lanjut sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sini yang ingin melanjutkan, kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita tadi biar enggak bingung. Jadi asalnya kita diperintahkan untuk memperbanyak salat. Namun ada 3, kita ringkas saja, ada 3 waktu yang kita dilarang untuk salat. Tentunya sunnah. Kapan itu? Yang pertama adalah dari salat subuh sampai waktu duha. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, ketika waktu istiwa. Waktu istiwa maksudnya ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai waktu zawal atau zuhur. Jadi sini sampai ke sini sekitar 5 sampai 7 menit. Kemudian yang ketiga, ini kedua. Yang ketiga itu dari setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini 3 waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat di sana. Muncul pertanyaan ketika di sini, bagaimana dengan waktu Jumat? Di waktu Jumat itu ada namanya waktu intizar. Jadi kita disunahkan memperbanyak sholat sampai ketika khatib naik ke mimbar. Dan tidaklah khatib naik ke mimbar kecuali setelah waktu zuhur. Jadi misalnya khatib naik mimbar itu kita taruhlah misalnya jam 12, kita taruh jam 12. Jam 12.00 ini adalah waktu zuhur. Nah, kurang dari ini misalnya jam 11.50 atau 11.55, bolehkah kita sholat di sini? Kan ini waktu terlarang di atas kan? Bolehkah kita sholat di sini? Sedangkan dalam hadis kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat di situ. Itu sholat sunnah yang baik. Namanya sholat di waktu intidhar. Wallahu taala alam. Sini para ulama khilaf. Ada yang menyebutkan bahwasanya tetap kita tidak boleh sholat di waktu tersebut. Jadi sebelum khatib naik, misalnya jam 12, maka sekitar jam 11.55 ini kita berhenti sholat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, kita tetap sholat terus sampai benar-benar khatib naik. Jadi ketika waktu sholat ini tetap tidak mengapa kita tidak apa-apa sholat. Yang benar Allah Ta'ala alam, yang benar boleh untuk kita sholat di situ. Jadi kita tetap sholat terus meskipun di waktu terlarang sampai khatib naik. Jadi ketika khatib naik baru kita berhenti melaksanakan sholat. Tapi untuk kehati-hatian biar kita lepas dari khilaf ulama, maka kita target sekitar 5 menit sebelum khatib naik kita berhenti sholat kita. Entah kita isi dengan baca Al-Quran dan zikir dan seterusnya. Tapi yang Allah Ta'ala pendapat yang benar, ini sebagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala, mereka mengatakan hari Jumat itu hari pengecualian. Jadi boleh kita mengerjakan sholat dari waktu duha terus sampai khatib naik ke atas mimbar. Wallahu taala alam. Kemudian tadi dalam waktu ini kita tidak boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah mutlak. Namun di sana ada sholat-sholat yang boleh kita sholat di sana. Sholat yang dikecualikan. Yang boleh kita sholat di situ apa aja? Yang pertama adalah qadha sholat wajib. Ini boleh kita sholat di waktu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah atau wajib yang memiliki sebab. Apa contohnya ini yang sunnah? Misalnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ini, yang wajib yang memiliki sebab apa coba? Sholat jenazah. Maka di waktu-waktu tersebut boleh kita melaksanakan sholat tersebut. Jadi intinya kalau ada sholat ada sebabnya, meskipun di waktu terlarang boleh kita sholat di situ. Kemudian yang ketiga yaitu qadha qobliyah atau ba'diyah. Boleh kita melaksanakan sholat qadha qobliyah atau qadha ba'diyah di waktu-waktu terlarang. Jadi misalnya begini,
Kita sholat zuhur sama sholat asar. Kemudian kita jamak takhir. Jamak takhir berarti sholatnya di mana Pak? Di waktu asar, ya kan? Sedangkan di setelah waktu asar kita tidak boleh sholat, kan waktu terlarang. Bagaimana kita cara mengkodok sholat qobliyah ba'da zuhur? Ba'da zuhur kan ada sholatnya. Jadi caranya gini. Kita sholat dulu qobliyah. Qobliyah apa? Qobliyah zuhur. Sholat qobliyah zuhur. Kemudian kita sholat zuhur. Kemudian jamak dengan asar. Setelah asar kita sholat ba'diyah zuhur. Paham? Jadi sholat zuhur kan ada dua, ada qobliyah sama ada ba'diyah. Kalau asar nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Nah, untuk mengerjakan sholat ba'diyah zuhur, maka kita kerjakan setelah sholat asar. Asalnya kan kita nggak boleh setelah sholat asar sholat. Tapi kalau kita pengen qadha sholat zuhur yang kita belum kerjakan ba'diyahnya, maka kita boleh kerjakan setelah sholat asar. Paham ya Pak ya? Saya ulangi. Misalnya kita ingin jamak takhir sholat zuhur dengan sholat asar. Kita kerjakan berarti di waktu asar. Maka cara sholatnya, pertama kita sholat qobliyah zuhur. Setelah sholat qobliyah zuhur, kemudian kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kemudian kita sholat asar. Setelah sholat asar, baru kita sholat ba'diyah zuhur. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga, jadi diantara waktu terlarang adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Seandainya kalau kita jamak takdim, misalnya kita sholat asar di waktu zuhur. Habis sholat zuhur, kemudian kita lanjut sholat asar. Habis itu kita sholat qobliyah ba'diyah zuhur. Setelah itu kita tidak boleh sholat lagi. Jadi start waktu tersebut, waktu pelarangan sampai nanti maghrib kita nggak boleh sholat sunnah mutlak. Paham maksudnya? Jadi misalnya asar tersebut kita majukan ke zuhur, maka start dari situlah kita nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat sunnah mutlak. Paham maksudnya? Di antara waktu larang sholat adalah setelah sholat asar sampai sholat maghrib. Seandainya kita jamak takdim, jadi sholat asarnya kita majukan di sholat zuhur, di waktu zuhur, maka setelah sholat asar tersebut, meskipun di waktu zuhur, kita nggak boleh sholat lagi, karena kita sudah selesai sholat asar, meskipun dia di waktu zuhur. Paham ya? Kayak gitu. Kemudian yang keempat, yaitu sholat sunnah sebelum Jumat, yang tadi kita bahas. Ini namanya sholat intidhar. Nah, ini 4 hal atau 4 sholat yang boleh kita laksanakan meskipun di waktu-waktu terlarang. Ana ulang, pertama adalah qadha sholat wajib. Misalnya kita belum sholat subuh, meskipun di waktu matahari terbit, kita sholat subuh di waktu tersebut meskipun waktu terlarang. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah atau wajib yang memiliki sebab. Contohnya sholat sunnah adalah misalnya sholat tahiyatul masjid. Misalnya kita datang ke masjid ketika matahari mau terbenam, misalnya tadi sebelum maghrib. Itu asalnya waktu tidak boleh kita melaksanakan sholat. Tapi karena itu sholat yang punya sebab, maka kita boleh melakukan sholat tahiyatul masjid di situ. Adapun setelah sholat tahiyatul masjid, kita pengen sholat lagi, sholat sunnah mutlak, maka nggak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu qadha qobliyah atau ba'diyah. Tadi kita contohkan misalnya sholat asar dengan sholat zuhur. Jadi kita gabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di jamak takhir di waktu asar. Maka ketika setelah sholat asar, kita masih boleh melakukan ba'diyah zuhur. Kemudian yang keempat yaitu sholat sunnah sebelum Jumat. Tadi kita jelaskan bahwasanya di antara waktu zuhur sama sebelum zuhur ada waktu sekitar namanya waktu sebelum waktu zawal, itu ada waktu terlarang. Dari waktu istiwa sampai ke waktu zuhur. Dan tidaklah khatib naik ke mimbar kecuali ketika waktu zuhur. Maka yang benar Allah Ta'ala boleh tetap kita melaksanakan sholat sunnah tersebut terus menerus meskipun di waktu terlarang sampai khatib naik ke atas mimbar baru kita selesai melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami.
Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah murni dari kejahilan Anda dan Anda siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain.